Bismillah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam assalam. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pembicara sekaligus Ketua Yayasan Cahaya Adab Islami Ustaz Rahmat Supriyatna MPD dan juga Ustaz Muhammad Zuhroni selaku bagian daripada Yayasan Cahaya Adab Islami, dan yang kami hormati Kepala Sekolah Adab Insa Mulia Ustaz dari dan juga muaddib-muaddibah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda, dan juga para pendengar yang datang dari Pekayon dan sekitarnya, murid-murid Saim yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul, bisa menghadiri majelis ilmu sekolah adab untuk orang tua ini. Alhamdulillah. Dan di syarat yang kedua ini kita adakan di masjid, insya Allah berkahnya lebih banyak karena disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu rumah daripada rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan turun kepada mereka, diliputi kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluknya yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih berkahnya lagi, baiknya kita buka terlebih dahulu acara kita pada pagi hari ini
dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian supaya lebih mudah lagi, kita akan awali acara ini dengan mendengarkan tilawah Al-Quran dari salah satu murid Sekolah Adab Insan Mulia. Ananda ini masih duduk di bangku kelas 1, Masya Allah, tapi sudah berani untuk tampil ke depan. Masya Allah, barakallah. Kita panggilkan Ananda Hasan Fathur Rahman. Silahkan untuk maju ke depan. Kita berikan takbir semangat. Takbir. Masya Allah. Ayo nak maju ke depan, Hasan. Boleh. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berdoa kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Iya nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bukan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan orang-orang yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Selain hafal Al-Fatihah, semua murid saya insya Allah hafal dengan artinya. Alhamdulillah. Kemudian ada sepatah dua kata, ada sambutan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zuhroni. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ustaz Rahman sebagai Ketua Yayasan Adab Islam Cahaya Adab Islam Islami, yang kami hormati Ustaz Sesep sebagai Ketua Komite, Pak Dirga sebagai Ketua Komite, sebagai anggota Komite Komite, mudah-mudahan sekalian yang sampai dengan saat ini alhamdulillah istiqomah mendampingi putra putrinya. Insya Allah mudah-mudahan dengan istiqomah ini menjadi sebuah wasilah yang nantinya Allah akan kabulkan kita mempunyai anak-anak yang soleh dan soleh. Juga kepada Ibu Dewi, terima kasih atas kesempatannya kami bisa mendapatkan kesempatan di masjid yang nyaman ini. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat serta tanpa resiko apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada seluruh pengikutnya sampai pada akhir. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas acara ini terselenggara berkat support yang nanti ini disediakan oleh komite orang tua murid, dan ini merupakan kerjasama yang sangat baik, kerjasama yang sinergis antara yayasan, sekolah, dan orang tua untuk memberikan pendampingan yang optimal bagi putra putri kita. Seperti kita tahu bahwa dari awal komitmen kita bahwa untuk memberikan pendampingan yang optimal tidak cukup hanya pihak sekolah, tidak cukup hanya yayasan, tapi dengan sinergi yang kuat antara orang tua, yayasan, dan sekolah yang baik ini insya Allah akan memberikan fasilitas pengajaran bagi anak-anak baik di sekolah maupun di rumah, sehingga harapannya ekspektasi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah yang ada yang paling bagus ini bisa tercipta insya Allah. Sebelumnya mungkin ada beberapa bunda yang dari umum. Saya sedikit akan memperkenalkan yayasan kami. Nanti untuk materi utama akan saya berikan oleh Ustaz Rahman. Saya sebagai ibu saya sebagai pembina yayasan sedikit akan sampaikan profil terkait dengan yayasan ini. Jadi bunda saya perkenalkan, yayasan ini didirikan sekitar 2 tahun yang lalu, dan ini dimulai dari sebenarnya pergerakan beberapa rekan-rekan komunitas pengajian. Jadi di sini dari informasikan ini kami dari kajian khususnya teman-teman di Parlemen. Jadi kita dari beberapa rekan-rekan utamanya juga memiliki kajian bersama asing ya sepertinya. Kemudian kita ini memiliki satu kendaraan awal. Apa kendaraan awalnya? Kita memutuskan untuk kita ini bergerak di bidang pendidikan. Kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat muslim terkait dengan bidang pendidikan. Karena latar kami dari lebih banyak dari industri, akhirnya kita berpikiran apa yang bisa kita kontribusikan bagi anak-anak muslim ini nantinya akan menjadi orang yang sukses ke depan.
Nah, melalui berbagai kajian kita melakukan brainstorming, kita melakukan evaluasi kira-kira apa materi yang tepat yang akan kita bawakan untuk masuk ke dunia pendidikan. Akhirnya kita pada suatu kesimpulan bahwa kita ingin memberikan kontribusi mencetak khususnya terkait berlaku, yaitu terkait dengan adat. Kenapa? Karena Bunda Bapak sekalian, adat atau berlaku ini adalah satu faktor yang paling penting untuk menunjang keberhasilan putra putri kita ke depan. Kenapa? Karena kalau untuk terkait dengan intelijensi, menurut kami, kalau terkait dengan ilmu-ilmu umum, ini semua akan bisa dipelajari dengan cukup melakukan training sekitar waktu yang tidak terlalu lama, mereka cukup bisa. Tapi ketika untuk membentuk suatu perilaku, maka itu investasi yang sangat besar dan tidak bisa dimulai ketika mereka sudah dewasa. Oleh karena itu, momen paling tepat untuk mengajarkan anak-anak, membekali anak-anak ini dengan soft behavior, dengan perilaku yang tepat yang akan mereka butuhkan ketika mereka bersaing depan adalah ketika mereka masih duduk di sekolah dasar. Sehingga berdasarkan pemikiran kita akhirnya memutuskan bahwa fokus kita nanti adalah membentuk anak-anak, membentuk generasi muda yang nantinya generasi Islam yang tangguh ke depan, dimulai dari usia dini. Kita bekali dengan adat Islam. Nah, itu sekilas bagaimana inisiatif ini berkembang dan akhirnya kita mendapatkan partner, yaitu sekolah adat Insan Depok yang menurut kita secara evaluasi bisa sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Alhamdulillah kita mendapatkan support dari sekolah adat Insan Depok yang kurikulumnya termasuk semua proses, tidak hanya termasuk kurikulum tapi termasuk proses bagaimana penyiapan pengajar, semuanya bisa terganti untuk satu tujuan, yaitu membentukkan mereka. Sedikit gambaran seberapa detailnya yang kami siapkan, Bunda Ayah sekalian, untuk menunjang bahwa memastikan bahwa penyampaian materi ada pembukaan yang tepat untuk bisa sampai ke arah. Dan ini menjadi yang berapa kita menstandarisasikan guru dengan sangat detail bahwa semua guru sekolah yang bisa kuliah baik di Depok, di Bekasi maupun di Lampung pada saat ini kita masih di Jawa ini mendapatkan sertifikasi yang sangat ketat dan ada sekolah yang harus mereka lakukan sampai kemudian mereka lulus mendapatkan sertifikasi. Itu satu. Yang kedua, setiap hari Senin kalau mungkin Bunda Ayah tidak mungkin beranggapan bahwa kita sekali saja selesai kita selesai kepenampilan tidak yang kami setiap hari Senin, setiap pekan hari Senin, malah kita akan tetap mendapatkan standarisasi untuk memastikan bahwa pemahaman kita pengajar ini sesuai dengan bahasa adat yang sudah ditetapkan oleh yayasan. Jadi setiap Senin malam jam 8 sampai 9 kita tetap melakukan standarisasi memastikan bahwa para pengajar kita sesuai dengan kurikulum dan materi yang telah ditetapkan, sehingga ini akan menjaga kualitas pengajaran kita pada murid-murid kita yang standar di seluruh sekolah saya. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak hanya mengajarkan murid, tapi kita selain guru kita juga memberikan pengajaran kepada orang tua. Inilah sesinya saran sekolah adat untuk orang tua. Kenapa? Karena untuk memiliki anak yang bagus, tentunya mereka tidak hanya bagus mendapatkan pelajaran di sekolah, namun lebih penting lagi ketika mereka di rumah mereka harus mendapatkan lingkungan dan bimbingan yang tepat bagi orang tua dan keluarga. Inilah yang menurut kami juga menjadi faktor penting. Karena itu sekolah adat tidak hanya mengajarkan anaknya, tapi kita juga memberikan bimbingan kepada keluarga bagaimana memberikan asuhan dan menyediakan lingkungan yang tepat ketika di keluarga. Nah, itu adalah gambaran salah satu contoh sekolah adat. Kalau mungkin di sekolah lain setiap kali semester target utama adalah nilai
Tapi di sekolah kita selain nilai-nilai umum, yang utama adalah kita memiliki penilaian terkait dengan adat. Ada 11 filsafat atau 11 capaian adat yang harus dicapai oleh masing-masing mahasiswa. Kriteria itu yang akan kita monitor terus-menerus sampai dalam proses pembelajarannya. Salah satu contohnya yang kita sekalian mungkin waktu awal negara ya, ketika memberangkatkan anak mulai sekolah jam 6 pagi, rasanya bagi kita yang di lingkungan Bekasi ini yang mulai sekolah jam 6 pagi, di mana semua anak-anak yang lain masih mungkin ada yang belum bangun, ada yang masih yang sholat subuh. Tapi putra-putri kita setelah sholat subuh tidak ada lagi kesempatan mereka untuk tidur lagi. Mereka harus siap-siap berangkat sekolah jam 6. Kenapa kita tetapkan seperti itu? Ini salah satunya yang ketika nanti kayak anak kita dalam 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah terbiasa bangun pagi, mereka sudah siap berinteraksi di sekolah jam 6 pagi. Ini akan menjadi satu modal disiplinan yang luar biasa, bahwa ke depan mereka akan bersaing dengan teman-teman sebaya yang mungkin tidak memiliki kesempatan atau modal untuk bisa mengelola dirinya, untuk bisa mendisiplin, untuk bisa pagi langsung berangkat. Nah, ini akan jadi salah satu modal, salah satu perlengkapan buat putra-putri kita bisa bersaing. Mungkin itu, mohon maaf apabila punya ide dan yang sekali lagi mengucapkan terima kasih pada saya kepada Saliman dan para panitia serta Dewi atas fasilitas masjid yang luar biasa. Semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan. Semoga yang menjadi barokah bagi kita semua dengan pahala yang tidak terputus-putus lagi. Demikian dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Zuhroni atas sambutannya. Ini menjadi pengingat atau reminder bagi kita semuanya, baik itu kita sebagai muadib atau muadibah dan juga pada ayah dan bunda untuk semangat lagi dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Supriyatna MPD dengan tema mendidik adab dengan adab. Mendidik adab dengan adab, bagaimana itu nanti insya Allah akan kita simak dan dengarkan secara sama-sama. Kepada Ustaz Rahmat Supriyatna MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Sebelum dimulai, ini ayah bunda, waktu saya sampaikan karena terbatas ya. Saya insya Allah berakhir di jam 9 mudah-mudahan ya. Atau lebih insya Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di Masjid Darul Ihsan. Dar itu adalah rumah tempat, ihsan itu adalah kebaikan, atau dalam kalimat tauhid ihsan itu adalah anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita itu
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tidak mampu, memang saat ini kita tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita semua. Ketika kita masuk ke Masjid Darul Ihsan, maka orang-orang yang masuk ke Darul Ihsan ini, jemaah-jemaah, pengurus semua, itu kelak menjadi orang-orang yang ihsan, senantiasa beribadah dan senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang kami hormati ketua pembina kita, ya, Ustaz Muhammad Zahrani, SPSI MBA, kemudian juga ketua komite Pak Sesep, kemudian ketua DKM, saya sampaikan salam kepada beliau yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Kepala sekolah, Ustazah Andari, Muadib Muadibah yang senantiasa berjibaku dalam mendidik anak-anak kita semua. Semoga Ustazah Muadibah Sai Bekasi diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ayah bunda yang hingga detik ini konsisten istiqomah untuk terus bersama-sama menghantarkan anak-anaknya ke dalam pendidikan yang baik, pendidikan mulia, yaitu sekolah adab insan mulia. Para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pikiran saya itu banyak gagasan-gagasan pemikiran yang baru saja datang ke sini, bertemu dengan para ayah, para bunda, banyak ingin didiskusikan, banyak yang ingin diobrolkan, terutama dengan Pak Sesep yang hari ini hadir, alhamdulillah. Pertama, bahwa tadi disebutkan bahwa izinkan ini saya berdiri karena kita banyak yang harus disesuaikan melalui catatan, ya, melalui tulisan. Pertama tadi, bahwa konsep sekolah adab ini adalah konsep yang universal, ya, dari mulai yayasan pusat ini di Depok, ya. Kemudian ini ada 3 cabang, yaitu baru 2, ya. Ini SAIM Depok dengan pusatnya, kemudian Bekasi, kemudian Lampung. Tadi sudah disebutkan, ya. Kurang sedikit. Ya, ini Bekasi. Bekasi kita punya organisasi tersendiri, tadi sudah saya sebutkan, ya, Yayasan Cahaya Adab. Kemudian ini ada SAIM, kepala dengan koordinasiannya, ya, ketua dan sebagainya. Kemudian ini ada sekretaris dan yayasan bendahara, sekretaris, dan di sini ada yang perlu kita ketahui langsung, ya. Dari komponen ini, kekuatan sekolah itu pertama di yayasan, ya. Pada pertemuan pertama sudah digambarkan. Turunannya adalah ini ada kepala sekolah, kemudian di situ ada komite, ya. Kita semua orang tua yang akan saling mensupport ini bersinergis ke sini. Ini juga akan bersinergis ke sini. Kemudian nanti kita di sini kan ada cabang, ada bidang-bidangnya. Ini akan bersinergis ke sini semua, mensupport semua kegiatan. Tidak akan bisa berjalan salah satu kegiatan sekolah, yaitu sekolah, tanpa adanya orang tua. Ya, kita sebagai pendidik. Maka materi hari ini, bahwa materi yang disampaikan di setiap saat itu adalah penguatan konsep-konsep adab. Satu, ya, adalah visi misi keluarga. Ini tahun lalu kita sudah bahas, bahkan di JKK juga sudah dibahas, ya. Ahlan wa sahlan bagi yang baru, ini sangat penting materi hari ini. Makanya ketika melihat ini baru bundanya yang hadir, makanya ayahnya harus terus diajak untuk bisa menghadiri kegiatan saat ini, karena tidak bisa hanya sosok ayah. Karena gini, kita sebelum menikah kan ada di sini kan ada ayah, kemudian kita ini menikah dengan bunda, ya.
Ayah punya visi, bunda punya visi. Kalau ayah saja yang punya visi untuk menggerakkan anak, tapi bundanya tidak, itu tidak akan timpang, tidak akan sama. Kemudian sekali lagi, bundanya yang hadir terus, ayahnya tidak ada, tidak bisa. Karena ini visi misi itu harus berbarengan, beriringan, bareng-bareng kita mendidik anak itu. Gak bisa ayahnya terus, ibunya tiap hari terus, dan tidak ada peran dari sosok apa namanya ayahnya, itu tidak akan bisa. Sekali lagi, materi pertama ini harus selesai. Ayahnya, bundanya harus duduk bareng. Kalau ke bahasa kemarin kita di sana kan kopi bareng, teh bareng, mengevaluasi. Ayah, dulu sebelum menikah saya punya visi pingin anak kita tuh ke depan gini. Mungkin ayah juga sebelum menikah sama bunda, dulu saya punya visi sebelum menikah punya pingin pasangan A, B, C. Maka kita gabungkan visi ayah, visi bunda ke dalam visi misi keluarga. Selain visi keduniaan, intinya adalah bagaimana kita di sini itu kemarin kita udah bahas. Ini materi dasar praktik pertama di sekolah adab ya. Seorang ayah harus bisa mengantarkan pertama itu satu ya, menjadikan semua anggota keluarganya itu adalah tidak masuk nerakanya Allah ya, atau masuk surga sekeluarga, masuk surga sekeluarga. Kedua, sebaliknya, jangan sampai masuk neraka, maksudnya terhindar dari api neraka, terhindar dari api neraka ya kan? Kemudian yang ketiga, anak-anaknya semuanya adalah qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini adalah enak dipandang. Semua konsep-konsep visi misi keluarga di Quran ini hampir semuanya berdasarkan ini. Bagaimana seorang ayah kelak bisa menghantarkan sosok istrinya, yaitu sosok anak perempuan yang diasuh oleh seorang ayah, dikandung oleh seorang ibu, dilahirkan sampai dewasa, kemudian dinikahi. Maka sosok ayah ini, sosok suami ini yang sudah membawa anak orang ya, anak orang maksudnya perempuan, nanti kelak harus diapakan ini anak perempuan ini. Maka kita sebagai ayah, sebagai suami, pertama harus bisa membawa istri kita menjadi istri yang soleh. Karena ketaatan seorang bunda, seorang istri tergantung adalah dari ayahnya, dari suaminya. Nah nanti setelah menikah kan pasti punya keturunan kan, ini kan punya anak ya Pak ya. Nah ini sebelum masuk ke situ pasti harus ke sini dulu. Memiliki anak, ayah punya visi, bunda punya visi, nanti kita punya anak A, B, C, D ya. Ini visi utamanya ini, bagaimana kita mengantarkan semuanya masuk surga, terhindar dari api neraka. Di Quran surat At-Tahrim ayat 6 kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tidak akan jauh dari situ. Ya. Kemudian apa namanya? Masuk surga di Quran surat At-Tur ayat 21 ya. Walladzina amanu, kemudian walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak cucunya beriman, nanti ditempatkan di surganya, dikhususkan. Kemudian di Al-Furqan ayat 74 ya. Menjadikan istri-istri kita, pasangan kita qurrata a'yun, enak dilihat, enak dipandang. Nanti yang dimaksud qurrata a'yun itu ada banyak penafsiran di sini. Kemudian para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya anak, maka status kita berubah. Selain menjadi suami, selain jadi istri, kita adalah materi kedua sebenarnya. Ayah bunda, engkaulah mu'addib. Apa itu mu'addib, Bu? Mu'addib apa mu'addib? Mu'addib apa artinya? Di sini disebutnya mu'addib, mu'addibah. Apa artinya mu'addib? Guru. Kita itu guru, pendidik. Ini catat betul-betul. Kadang suka dibuat-buat ya. Suka tidak suka, Pak. Mau tidak mau. Ya. Kita itu
Ketika kita punya anak, maka kita sebut sebagai guru, sebagai pendidik. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita jadi guru, jadi pendidik. Kalau sudah jadi pendidik, ya, kebanyakan itu anak-anak itu dengar ucapan atau gerak sikap, gerakan apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kebanyakan yang digugu itu adalah jarang berupa kalimat, tapi sikap kita. Ketika orang tua menyuruh sholat, nah udah azan sholat, ucapan gitu kan, jarang langsung respon, malah menjawab. Tuh, ayah juga masih belum siap-siap, langsung dia menjawab dengan kalimat ucapan karena dia yang dilihat, yang dinampaknya itu di situ. Bagaimana anak mau merespon dia sholat? Ayahnya, bundanya juga belum siap. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka seorang tua pasti ngarahin. Nah, udah azan. Iya Pak, baru azan. Ya kan? Baru azan katanya. Nanti keburu qomat. Iya Pak, belum Pak. Bagaimana caranya? Kita sebagai ayah, sebagai bunda, harus dua-duanya siap. Kalau bundanya siap, betul. Ketika sudah kita mengetahui azan zuhur jam berapa? Jam 11.52 misalkan ya. 11.52. Bener Kak? 11.52 ya? Itu kesalahan sekarang ya. Kemudian saya coba anak-anak di kelas ya. Siapa yang tahu urutan waktu sholat, saya kasih fulus warna merah. Warna merah. Saya kasih. Siapa yang mampu menjawab? Gak ada yang tahu waktu-waktu sholat. Ada satu orang yang bisa maghrib mungkin karena biasa kan. Subuh gak ada yang tahu. Siapa yang tadi sholat subuh? Beberapa orang. Berapa anak? Gak ada yang sholat subuh berarti. Berjamaah maksudnya, sholat subuh tidak berjamaah. Tandanya anak-anak ini lebih dibiarkan mereka tertidur dibanding dibangunkan. Lebih enak gitu. Jadi kita kayak gak enak. Aduh, kayaknya ini anak capek. Padahal dengan kita membiarkan dia tidak bangun, seolah kita membiarkan kelak dia akan terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Tadi disebutkan saim, bangun berapa? Jam berapa masuk? Jam 6 ya. Ini luar biasa nih. Tadi disebutkan tidak ada sekolah jam 6, baru sekolah adab. Kalau jam 6, tandanya sholat subuh itu sekarang jam 4 lebih 33 ya. Dulu sempat 4.38 lah, agak mepetan. Kadang di masjid subuh itu paling lama 20 menit. Di kompleks saya itu 20 menit. Umatnya saking subuh itu mungkin susah bangun ya. Ini pertanyaan kenapa pihak masjid melamakan waktu sholat supaya pada kumpul. Ternyata 4.37 tambah 19 masih belum ada yang datang juga. Dilamain waktu sholat masih belum datang kan? Lebih baik nanti mungkin 4.37 harusnya 4.32 4.30 mungkin ya harusnya, atau 4.35 udah siap-siap qomat mungkin untuk sholat sunnah. Begitu. Jadi para ayah, para bunda, ini baru permulaan materi ya, bahwa kita sebagai ayah bunda adalah sebagai guru, sebagai pendidik, maka anak itu bukan banyak mendengar dari lisan kita, tapi kebanyakan adalah di sikap, gerakan, apapun. Termasuk, mohon maaf, guru ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ayah bunda, kaulah muadib. Ini materi kita. Baik. Lalu lanjutkan, ada slide yang sudah dibuat oleh Ustazah Nova. Alhamdulillah beliau membuat, karena laptop saya rusak ya. Kita punya anak nih Pak. Anak ini yang dilahirkan itu udah bawa dosa nggak? Enggak ya. Dia tiba-tiba langsung baru lahir nih, langsung dia lari, kemudian melakukan kesalahan, melakukan aktivitas tidak, ya kan? Dia nangis kan ya. Kalau ada anak baru lahir ketawa, justru kita kaget. Kenapa anak lahir bisa langsung ketawa? Anak yang lahir itu adalah fitrah suci ya. Fitrah bersih. Kayak kita baru beli buku ya, kertas bersih, ada coretan. Kalau kita beli buku tiba-tiba ada coretan, wah ini kenapa nih tiba-tiba ada coretan? Nah, jadi anak itu bersih.
Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lanjutannya apa? Fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi. Atau terbalik, au yunassiranihi au yubajisanihi. Di sini ada fa abawah. Fa abawahu. Ya, wow. Fa abawahu. Ya. Abawah itu diartikan siapa? Ayah ya. Maka ayah atau orang tua. Di sini orang tua lah. Pada intinya di sini abawah itu adalah orang tua, berarti ayah kandung, ayah biologis. Ya. Maka juga diartikan bahwa pak bawah itu juga siapa? Orang tua di sekolahnya, gurunya. Ini secara biologis, ini secara ideologi. Cara berpikirnya anak ini nanti dilihat siapa gurunya. Maka ketika kita menyekolahkan anak, udah dididik kita baik-baik ya di rumah dengan pelajaran yang baik, ditempatkan di sekolah yang gak sama dengan kita, misalkan sesuai. Makanya kan memilih sekolah kan melihat yang nantinya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. A, B, C, D, kita mau masuk sekolah nih, punya anak kelas, sekarang udah 5 tahun udah sekolah kan ya, untuk ke anak TK. Pasti kan akan diskusi sama pasangan, ini ayah sama bunda. Bun, mah, kita kira anak ini udah 5 tahun, kira-kira mau dimasukin ke sekolah mana, namanya tahun sekarang ya, zaman dulu tahun. Pasti kan diskusi, memilih, melihat, mensurvei, mengamati. Wah kayaknya sekolah ini nih, kenapa? Ada kurikulumnya gitu kan. Pertama mungkin kurikulumnya, fasilitasnya, apalagi yang kita pilih biasanya sekolah itu. Kurikulum kan ya. Kemudian fasilitas ya. Kemudian biaya kan ya. Itu ya. Pertama pasti yang dilihat itu adalah kurikulumnya apa, fasilitasnya apa, biayanya berapa, sesuai nggak dengan budget kita. Kadang guru diabaikan, guru nomor terakhir. Guru mah nanti, yang penting ini. Pada kemudian paling utama adalah siapa yang ngelolanya atau foundernya gitu. Sebuah sekolah kita harus melihat dari sosok yang mengelola sekolah itu. Kadang fasilitasnya bagus, biayanya mahal, kurikulumnya mungkin bagus, tapi ternyata guru-gurunya, karena guru-guru ini adalah yang akan mendidik anak kita secara pemikiran, secara bentuk kasih sayang gitu. Maka tadi disebutkan bahwa mudah-mudahan bahwa semua sekolah, saya selalu mendukung sekolah-sekolah Islam ya. Kalau tujuannya untuk beriman, untuk bertakwa kepada Allah, itu sesuai tujuan-tujuan pemerintah. Sesuai datangnya dari para ulama dulu juga memberikan sebuah tujuan pendidikan adalah bagaimana anak-anak itu dari sejak pertama adalah imannya kan. Ada iman, takwa, kemudian cerdas. Iman, takwa, baru ilmu. Imannya dulu. Ya, kemudian dia bagaimana dari iman itu ibadahnya, takwa itu ibadah itu. Kemudian setelah itu ilmunya. Iman, takwa berarti itu adalah sesi ibadah. Nah, jadi para ayah, para bunda, ini dari materi materi ke-1 saya gabung, ini materi 1, ini materi 2, ayah bunda kalau mau adib ya. Nanti masuk ke mendidik adab dengan adab. Jadi anak itu bersih tergantung bahwa orang tuanya, orang itu adalah ayah biologis atau kakek. Kita punya kakek nggak? Orang ayah ini kakek ya, kakek atau nenek. Ini hati-hati Bu. Kadang kakek nenek itu lebih sayang. Dia punya anak nih, anak ya. Kemudian dia punya cucu. Anaknya udah biasa, sekarang udah punya cucu, lebih sayang. Jad itu lah kakek nenek itu diartikan tuh lebih dekat ya, lebih sayang. Maka ketika dia menjadi seorang kakek, artinya nenek, maka dia akan mencurahkan kasih sayangnya itu kepada cucunya. Bayangin, coba deh rasain. Kita bawa anak ke tempat kakek dan nenek, pasti dia sayang. Sesuatu makanan yang kita jaga dari sebagai ayah ya. Nah, nanti di tempat kakek jangan ini ya, jaga ya. Sama neneknya, sama kakeknya, saking sayangnya, udah, gak apa-apa sih deh, ini doang. Padahal kita tuh memanti-manti, jangan ini, jangan ini. Sama kakeknya, ada. Itu cara berpikir, cara pemikiran bahwa
kadang ya pola asuh ayah kita dengan kita ketika kita punya anak dan kita berkunjung itu akan berbeda di polanya, ya kan? Itu akan terjadi. Ini juga disebut abawah yang menjadikan anak itu yumajisan itu adalah majusi. Nah, itu adalah berdasarkan agama, tapi juga berdasarkan pemikiran, cara pandang anak-anak kita gitu beda itu. Ataupun ini kan apa namanya kakek, orang tua, guru ya, lingkungan berpengaruh, lingkungan kita dididik oleh anak kita dididik oleh kita dengan sebaik mungkin, ada aturan di rumah, datang ke sekolah punya aturan, misalkan punya kakek misalkan sinergis bagus juga punya aturan, di lingkungan itu jauh lebih besar, berpengaruh besar. Maka ini abawah itu harus kita melihat dari aspek manapun, aspek manapun. Karena ada bawaan kita fitrah, bahkan disebutkan di Quran surat lanjutannya. Ini ayat juga memperkuat Al-A'raf ya kalau tidak salah. Ketika ditanya di rahim seorang anak itu, semua bayi di seluruh dunia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Alastu birabbikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh bayi-bayi di dalam kandungan, apakah aku ini adalah Robmu? Maka semua bayi menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab semua, bala, benar, syahidah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob. Maka ketika dia turun, disinilah hadis ini muncul. Fa'abawahu yuwahidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Ayahnya yang menasranikan, yang memajusikan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kita lahir di rahimnya seorang ayah bunda yang muslim ya. Ayah bunda yang muslim, sehingga kita lahir dalam keadaan Islam. Baik. Itu yang perlu kita catat ya. Kita nanti itu akan menjadi seorang ayah, seorang bunda yang mendidik. Lanjut karena waktunya ternyata sudah 9:10. Kejar-kejar saya ada materi sana lagi. Baik. Nah, ini saya pernah menyampaikan ini di tahun yang lalu di 2 masjid. Di masjid binaan saya, di Masjid Al-Husna, bagi ayah bunda yang di Al-Husna ini pernah saya sampaikan. Kedua, di Masjid An-Nur. Pada syarat yang kedua juga. Nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa, silakan anaknya. Nggak apa-apa, anak ikut ngaji, dia mendengar. Walaupun dia bergerak, kemudian nangis, biar. Karena memang fitrahnya anak-anak itu ingin bergerak. Silakan bunda. Ya, nak bapak. Mohon maaf ya, agak cepat saya nyampe karena mempersingkat waktu ada materi yang lain, jadi agak cepat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, ayah bunda, kita akan diskusi dan melihat sebuah slide. Ada pohon yang A, pohon yang B. Anggap ini sebuah tanaman dari awal, dari kecil ya, yang kita rawat. Tanaman A bentuknya gimana, Pak Ayah? Bengkok ya. Tanaman B lurus ya. Bisa menjelaskan. Dulu saya pernah. Kenapa pohon ini bisa bengkok dan pohon ini bisa lurus? Ada yang bisa dikasih mic bergerak gak bisa ya? Atau ke depan lah. Silakan, atau dari Pak Dirga. Karena di dalam mic ya. Silakan Pak. Nanti saya jelas, mungkin diberikan penjelasan lewat mic. Silakan Pak Dirga. Ya, baik. Saya sampaikan lagi ya. Kata Pak Dirga bahwa pohon yang pertama ini, kenapa dia bengkok ya, pohonnya ya. Yang B ini lurus menjulang ke langit, ke atas, lurus ya. Karena tidak dirawat ya.
tidak dirawat, tidak diluruskan ya. Ini dirawat sebaliknya ya. Ada yang lain? Bunda? Sama ya, sama ya. Boleh. Bagus, tanah yang subur. Tanah subur, ini tanah gersang. Saya tambahin lagi biar banyak referensi ya. Gersang. Tulisannya kayak dokter ini. Tanah subur. Terus lingkungan juga ya, lingkungan baik. Ada lagi? Bu Shanti? Baik, terima kasih Pak Dirga, Pak Sesep yang mewakili seluruh ayah bunda di sini. Ini sebuah perumpamaan ya. Ini dapat materi kemarin saya sangat berharga sekali dihadiri oleh para guru-guru. Ini sangat penting bagi muadib juga, bagi guru ya, orang tua. Ini ada di kitab Akhlak Lil Banin ya. Akhlak Lil Banin. Kayak karangan Ahmad Barja, bagus ya. Materi pertamanya, akhlak itu adalah akhlak, bahkan disebutkan akhlak juga adab ya. Adab bagi para anak ya. Disebutkan bahwa seorang ayah dia berjalan bersama anak menuju sebuah kebun tanaman ya. Dia memasuki tanaman itu dan mengucapkan, Masya Allah, begitu indahnya tanaman-tanaman ini. Terus dia berjalan. Ketika di perjalanan, ternyata seorang anak ini melihat ada pohon yang bengkok. Tidak seperti yang lainnya. Beberapa tanaman itu bengkok. Maka bertanyalah kepada sang ayah, wahai ayah, kenapa pohon ini bisa bengkok? Kok yang lain bisa lurus? Ya. Maka jawaban si ayahnya, ya mungkin yang petaninya, yang merawatnya gak merawat tanaman yang ini, yang lainnya mungkin dijaga gitu. Oh kalau gitu ayah, kita luruskan aja yuk. Sayang masa jadi bengkok begini gitu kan. Maka ayahnya ketawa, tersenyum ya. Wahai anakku sayang, ini kan pohonnya udah besar, gak bisa kita luruskan. Maka disebutkan bahwa di kitab tersebut ini perumpamaan sebagai anak kita, Pak. Kita itu kan, anak kita tuh diberatkan sebuah tanaman. Di dalam rahim kan berbentuk biji kan, ya kan? Jadi telur bersatulah biji lahir kan. Kita tumbuh yang di tanah tadi betul nih. Tidak dirawat. Anak kita itu sebagai tanaman. Kalau sebagai tanaman berarti kan seharusnya tanaman itu biar tumbuh bagus harus apa tadi? Ditempatkan di tempat yang subur. Berarti ini tempatnya. Kita tuh adalah ayah bunda yang baik, yang solihah gitu, yang solihah. Berarti kita memiliki pupuk yang baik gitu kan ya. Lahir, maka harus dirawat dengan baik pula gitu. Anak-anak kita itu dirawat. Kemudian dipupuk. Dipupuknya dengan apa? Kalau tanaman dengan apa? Dengan bibit unggul, tanah yang subur ya kan. Dengan asupan-asupan yang baik sehingga dia akan nanti besar dengan apa namanya? Tumbuh yang dengan baik dan berbuah dengan baik kan ya. Menghasilkan yang baik. Nah, sama anak-anak kita itu ketika dia lahir, ketika kita berikan asupan yang baik, makanan yang baik, yang halal, kemudian juga kita didik dengan baik, dengan materi-materi yang memang dia dibutuhkan dari mulai sejak lahir sampai nanti kelak dewasa, maka kelak akan menghasilkan hasil yang baik. Sebaliknya, pohon yang bengkok ini, yang sudah keras ini, diibaratkan seorang anak yang dari sejak kecil tidak sedikit pun ada perawatan, ada penanaman dari sosok ayah bundanya. Udah biar aja, yang penting dia besar. Kita sekolahin, biarin aja yang penting sekolah. Sekali lagi, pernah disampaikan, membesarkan anak itu mudah, Pak. Ya kan?
pernah saya sampaikan 1 tahun yang lalu, membesarkan anak itu mudah. Kita punya anak, mohon maaf, dikasih Indomie aja terus ya, walaupun nggak baik ya, terus makan, 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 dia akan besar, udah tahu makan, besar. Tapi perilaku, sikap, pemikirannya itu akan sesuai dengan harapan nggak dengan apa yang kita inginkan ya, dengan tanpa adanya bimbingan, arahan yang lain. Kosong nanti hasilnya itu. Maka kata Ahmad Barza, mendidik anak itu harus seperti tanaman, dirawat, dijaga. Kelak dia akan tumbuh dengan tumbuh yang baik. Tidak tumbuh yang buruk seperti pohon yang bengkok, kalau udah bagus gitu. Kemudian guru kami menyampaikan bahwa tolong para muadib, orang tua, kita di sini mempersiapkan generasi yang terbaik. Mempersiapkan sekolah itu bukan asal-asalan. Ini kalimatnya cukup baik. Tapi bagaimana kita mencetak anak-anak ini anak-anak yang baik ke depan. Seorang kosong ulama yang intelektual atau orang intelektual yang ulama. Kalau dari sejak kecilnya dibiarkan, dari sikap-sikapnya, penanaman adabnya, imannya, kalau sudah besar akan sulit. Makanya dikisahkan seorang orang tua bertanya kepada pembicara, "Wahai Pak Ustadz, mohon maaf," katanya, "saya mau bertanya, anak saya sudah SMA, tapi ketika disuruh sholat sangat susah, bahkan melunjak dan melawan sama orang tuanya, sama ayahnya. Itu bagaimana Ustadz?" Maka jawaban Ustadz sangat simpel, dan dia menggambarkan tentang akhlak ini, tentang perempuan ini. Kembali kepada ayah, kepada bunda. Dulu ketika kecil, anak ini diarahkan tidak. Dia mengakui, oh iya saya memang salah gitu. Maka pertanyaannya dari seorang ibu, apakah setelah dewasa kita bisa mengubahnya? Kata ustadznya, bisa, tapi agak berat. Bisa, tapi agak berat. Perlu asupan yang dari awal dia kurang. Dari mulai usia berapa kurangnya itu kan? Dari mulai usia TK, SD, SMP, ini 3 tahapan ini dia gak dapat. SMA, ibu bapaknya sudah baru menyadari bahwa anaknya itu ada kekurangan dari sosok ayah, ada kekurangan dari sosok ibunya dalam merawatnya. Keras, namun sekeras apapun, batu pun yang keras itu bisa ditetesi dengan air, bisa bolong. Maka tidak patah semangat. Kayaknya saya udah berat, udah tidak. Maka metodenya adalah bagaimana kita luka pengasuhan itu, bahasa ada parenting namanya luka pengasuhan. Kita coba obati dari mulai TK kan nggak mungkin ya, masa-masa di SD udah lewat. Maka dia masuk ke kita masa-masa dia SMA. Bagaimana perkembangannya usia SMA kita dekati. Berarti kalau SMA itu kan sosok yang udah dewasa ya. Berarti maka sosok ibu sebenarnya yang harus bisa terlebih dahulu dekat, karena dia sedang masa peralihan mengenal lawan jenis SMA itu. Baru juga sosok ayah yang dia juga harus dekat, berpetualang SMA itu. Berpetualang, udah ajak aja. Sehingga nanti sedikit-sedikit dia mengenal sosok ayahnya. Nanti dia mencari sosok yang bisa curhat dengan ibunya. Jadi ada ilmu tersendiri ya, ilmu tersendiri tentang bagaimana mendidik anak-anak yang dewasa. Sekali lagi, dengan materi ini menjadi sebuah ibrah bagi kita bahwa anak itu diibaratkan sebagai tanaman. Maka kita lihat kalau anak-anak kita dididik dengan asupan yang baik, insya Allah kita akan mendapati tumbuh dengan baik, insya Allah. Kita lanjut. Nah ini sudah ya, ayah bunda, kaulah muadib atau pendidik guru bagi anak-anak. Maka kita yakini para ayah bunda, ketika kita sudah menikah, punya anak, kita adalah juga guru. Jadi bukan tugas hanya muadib di sekolah, maka tugas kita juga adalah di rumah ya. Hanya di sekolah adab itu ada namanya darosa atau bimbingan bersama ayah. Itu menarik kalau kita benar-benar konsisten. Saya kadang juga lelah. Mohon maaf, saya juga pendidik ya. Kadang ya ibunya yang paling banyak. 20 berapa jam, dari jam 6 sampai jam 6 berapa jam itu? 12 jam ya.
Saya baru nyampe itu jam 6.15 karena sudah jam 4 itu ada lagi saya. Sebagai ayah itu kan harus cari nafkah lagi. Wah, kayaknya nih masih kurang. Tapi rezeki itu ada yang ngatur, sekali lagi rezeki itu ada yang ngatur. Baru nyampe, nah jadi poin ini 6.15 udah sholat maghrib, ada program giliran saya. Secapek apapun nih saya kadang capek ya. Tapi karena sudah diprogramkan ngaji dari jam 6 sampai jam 7 udah. Kita udah capek lah para ayah untuk nyari nafkah, masa di rumah masih nggak ada kesempatan untuk anak. Udah jam 7 sholat isya bareng, ada sisa setengah juz lagi, misalkan ada hafalan sisanya lagi, ya giliran ayah ya udah. Sisanya bersama kita. Udah sampai jam 8 itu kita programkan bahwa tugas ayah pun selain mencari nafkah adalah mendidik anak. Jadi jangan sampai jadi alasan saya kan sebagai ayah hanya mencari nafkah. Tidak, tugas kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayah bunda guru bagi anak-anak. Maka BBO atau darosa itu harus sama-sama bareng. Enak kok sebenarnya ketika kita belajar darosa, kita belajar sama anak. Sesuatu yang nggak kita pelajari, wah ini jadi inspirasi bagi saya nih. Jadi ngajar nih. Karena di situ ayah bunda materi ini apa, silakan duduk bareng membaca surat ini, menerjemahkan surat ini, kemudian bertanya tentang iman. Itu kalau dibedah tentang itu, wah luar biasa itu. Kita belajar bersama anak itu. Tapi jarang gitu. Kadang kita lelah. Padahal materi itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan justru saya belajar dari situ. Kalau jadiin buku, bisa jadi buku itu. Setiap 2 pekan sekali dapat materi itu. Belajar gitu. Nulis, menerjemahkan. Baik, lanjut. Nah ini, saya duduk dulu ya, tapi tulisannya memang agak acak-acakan. Ini bukan laptop saya. Mohon maaf, bukan menyalahkan Ustaz Jenova, bukan. Tapi saya berapresiasi sama Ustaz Jenova. Satu hari mungkin beliau malam ini ngerjain ini. Saya kasih materinya, minta dibuatkan. Laptop saya lagi rusak. Tapi pagi-pagi, Ustaz ini ada materi, alhamdulillah. Tadinya saya menyatat, mau nulis. Adab itu adalah menerapkan segala yang dipuji oleh orang lain. Jadi kalau anak kita dipuji, masya Allah anaknya baik, berarti itu ada sesuatu adab yang masuk ke materi qurrata a'yun, enak dilihat, enak dipandang. Dalam suatu tadi Pak tafsirnya nanti ini enak dipandang dalam hal-hal yang baik, yang saleh ya dalam Quran itu. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Berarti adab sama dengan akhlak ya kalau diartikan dalam Fathul Bari di kitab Fathul Bari ini ya. Baik, saya ingin ngasih door prize deh ya hari ini, boleh ya Ketua Pembina ya, yang bisa menjawab yang dimaksud dengan ada 3 ya. Menurut Imam Hasan Al-Basri, adab itu sama dengan akhlak. Akhlak itu menurut Imam Hasan Al-Basri ada 3 kategori. Boleh? Karena kepala sekolah. Bagi orang tua yang bisa jawab 3 poin ini di SPP bulan apa nama hari ini? September digratiskan. Boleh ya? Digratiskan. Surprise 1, 2, 3. Adab atau akhlak mulia menurut Imam Hasan Al-Basri dikategorikan 3 poin. 1, silakan. Ada yang bisa jawab? Berarti kalau SPP-nya misalkan 100% bisa jawab 1, dikurangi 30%. Gak apa-apa, 1 aja pun gak apa-apa. Silakan. Akhlak atau adab menurut Imam Hasan Al-Basri. Itu kan adab adalah perkataan yang dipuji. Berarti kan sesuatu yang baik ya. 1, ini spidolnya gak kelihatan nih. Ada yang bisa jawab? Apa aja boleh, bebas. Dan gak akan disuruh nambah SPP-nya, nggak bisa salah jawab, nambah loh jawabannya, enggak. Tapi justru kita ingin surprise ya. Silakan Pak Sesep, mungkin Pak Dirga, 1 yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu apa? Nanti dicatat ya. Ini kemarin saya ngikutin sirah bersama salah satu ustadz menerangkan tentang anak soleh, anak yang berakhlak gitu kan. Di antara
Pertanyaannya ini, siapa yang bisa jawab mengeluarkan uangnya, dompet yang merah dulu? Yang bisa jawab yang biru. Itu untuk memotivasi saja sebenarnya ya. Nah, di sini adalah motivasinya dikasih free untuk SPP. Ada yang boleh apa namanya bebas, mau salah pun nggak apa-apa. Satu, saya jawab dulunya ya. Tidak, kata Imam Abu ya, tidak mengganggu ini orang lain. Berarti disebut ini akhlak yang baik. Nah, itu udah kejawab satu nih. Tidak mengganggu orang lain. Jadi adab itu atau akhlak itu yang baik itu, seorang anak bisa dilihat dia memiliki akhlak yang baik ketika anak ini baik di rumah, baik di sekolah, baik apa namanya di lingkungan itu tidak pernah ganggu orang. Maka dia disebut memiliki akhlak yang baik. Cek kalau anak kita masih ganggu orang atau iseng gitu ya. Berarti ini masih belum penanaman. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu mau jadi akhlak yang baik itu dan tanamkan kepada mobil kita ya muadibah, jangan mengganggu orang lain. Kita pun sama sebagai manusia, tidak mengganggu orang lain. Yang kedua berarti apa? Sebaliknya nih. Apa Pak? Pak Dirga udah mau jawab nih. Perkataan yang baik berarti ya. Berarti itu masih umum. Ada apa? Bermanfaat ya. Bermanfaat. Ya, tapi sedikit lagi. Gak apa-apa. Itu udah sedikit lagi bermanfaat. Berarti dia suka apa? Menolong. Betul. Suka menolong orang lain. Sesuai janji saya loh. Tadi Bu Santi sama Pak Dirga, tolong dicatat tuh. Bener ini jangan ini. Dikurangin setengahnya. Ya. Berkah buat kita semua. Insya Allah pasti Allah kasih rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Suka menolong. 3, satu lagi. Ayo. Positif berarti masuk ke sini. Bermanfaat kan? Nah, ada dalam satu hadis, apabila kita ketemu dengan yang lain, maka kita harus apa nih? Apa? Salam. Tandanya salam harus sambil apa? Betul. Mendoakan. Betul, saya mendoakan. Tapi sikap kita, mimik wajah kita harus apa? Bahagia, ceria, berwajah ceria, atau senyum. Nah, ini disebut akhlak. Menurut Imam Hasan Al-Basri itu adalah satu apa Bu? Tidak mengganggu orang. 2, harus disebut tidak ingat. 2, suka menolong orang lain. 3, berwajah. Misalkan ya, orang tidak mengganggu orang lain. Udah kita supaya orang lain tidak disakiti orang lain, udah dengan sikap kita berusaha itu udah bagus, udah akhlak yang baik. Dia orang ini gak pernah jahil sama orang. Itu dipuji oleh orang kan? Sama orang. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang sikap itu dari bawaan Rasulullah SAW. Coba ada yang bisa nggak ada 2 surat? Anak-anak gimana nih? Ada anaknya, tapi belum ada yang sampai juz 29 ya, anak-anak ya. Ada 2 ayat. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah SAW. Ayo, ada doorpress lagi. Di surat apa itu? Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi SAW. Di Quran surat pokoknya 29 dan di 28. Dan sering dibacakan ini. Ya, ayatnya apa? Wah, keren banget posisi kiri atas. Ya, bener. Ayatnya bunyi apa? Minimal ayat. Nah, catat Ustaz.
Beliau Bu Santi, ibunya siapa ya? Catat. Door Fresh. Hah? Persen, udah free. Bener, ini dari kita. Satu lagi mana? Di 29, 29. 29. Lah. Awalnya itu nun. Ayat berapa? Coba bacain. Oh, ayat 3. Kayaknya kurang deh satu. Betul, itu ayat berapa? Betul, Ustaz Iman betul? Ayat 3? Kurang satu. 3 tambah 1 berapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la ajron ghairu mamnun wa innaka la ala. Berarti ayat ke 5. 5 ya? Ayat 5. Saya juga salah berarti. 5 ya. Kalau dibacain kan urutannya begitu. Alhamdulillah bisa jawab. Jadi akhlak yang mulia itu tidak mengganggu orang lain. Rasulullah SAW pernah gak mengganggu orang? Enggak. Kedua, suka menolong orang lain. Rasulullah pernah gak menolong orang lain dibantu? Bahkan orang Yahudi pun sering menghina dia, yang ganggu dia, gak pernah dibalas, bahkan dibantu sama Rasulullah SAW. Yang ketiga, berwajah ceria. Kita nggak punya harta, kita nggak punya bisa berbagi, menolong orang yang bisa. Maka ketika kita ketemu, Assalamualaikum. Tapi jangan sampai Assalamualaikum doang. Wajah kita apa? Senyum. Maka ini menjadikan hadis yang paling pendek dan diajarkan kepada anak-anak. Dijawab lagi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka, senyummu itu fi wajhi, terhadap wajah akhika, saudaramu itu sodako, senyum, itu orang baik, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau kita suka salaman sama orang, senyum, itu pahala. Dibanding sebaliknya, harusnya jadi pahala, ini jadi dosa. Assalamualaikum, salam. Ada Pak, saya dapat viral video ya, dia ngajak salam, lurus aja, karena mungkin punya kesel sama orang, gak disalamin. Itu ciri akhlak yang buruk ya. Orang wajib salam nggak sama sekali dijawab, bahkan mukanya juga nggak ada mimik. Jadi inilah menurut Hasan Basri. Masya Allah, saya 9.15 waktu di sana jam 9, dikit lagi berarti. Tapi kalau bicara itu kadang cepat ya, ada aja gitu kan untuk nambah. Baik, ini mungkin beberapa materi terakhir untuk kita introspeksi, untuk kita mengevaluasi. Catat ya, kalau ada perilaku buruk atau ada buruk anak atau murid, kita bicara anak, kita sebagai orang tua, sebagai murid, kita guru. Maka jangan sampai menyalahkan dulu, ini anak kita kok seperti ini, susah diatur, ya kan? Susah diatur, sulit dikendalikan. Wah, ini karena gaya-gara temennya nih, laporan sama pas sekolah ini, anak saya kok begini, rumah saya enggak ini. Menyalahkan dan mengkambing hitamkan orang lain. Padahal, satu yang harus kita pelajari adalah sikap kita ini sebagai pendidik. Atau ada dosa-dosa kita, perilaku kita yang memang jauh dari tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perilaku itu akhirnya muncul kepada anak-anak kita. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada perilaku buruk dari anak-anak kita, maka evaluasi kita. Barangkali kita senantiasa melakukan sikap-sikap buruk terhadap orang lain atau sikap kita yang dilihat oleh anak kita hingga menjadikan anak kita meniru. Ya. Yang kedua, jika tidak ditemukan di seorang pendidik, kita sebagai pendidikan, sebagai ayah, sebagai bunda, perasaan saya nggak mengajarkan anak-anak bicaranya gitu deh. Perasaan anak saya dijaga deh. Maka cari tahu faktornya adalah lingkungan
Lingkungan itu berarti kan di sekolahnya, apakah temannya, apakah teman mainnya di lingkungan. Ini menjadi faktor kedua. Kalau tidak ada dua-duanya, berarti di asupan makanan. Barangkali kesulitan anak-anak kita diarahin, kalimat-kalimat yang kasar dan lainnya, kita salah memberikan asupan makanan. Dari mana anak-anak makanan itu kita bawa ke rumah menjadi darah, menjadi daging anak-anak dan menjadi nutrisi sehingga daya pikir anak-anak itu dari apa yang dimasuki oleh makanan. Itu 3 poin itu, saya langsung aja nggak banyak-banyak. Kemudian kemarin ini sangat penting kurikulum yang terbaik seluruh para ulama. Dicek ke kitab-kitab ya, bahwa kurikulum terbaik tahap anak itu jangan matematika dulu. Bahasa Inggris, penting nggak? Penting saya bilang. Tapi itu nanti. Bahkan pelajaran matematika itu bisa dipelajari menjelang ujian. Maka yang pertama itu iman dan adab. Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama salaf, dia belajar itu menanamkan iman. Dulu bagaimana kondisi Arab itu jahiliyah? Pertama kan ditanamkan juga iman dulu. Ya kan, iman, kemudian dengan iman itu dia semakin mantap dengan keislamannya dan membela Nabi. Karena iman kepada Nabi, iman kepada Allah. Kemudian adab. Para ulama menyebutkan kami belajar adab itu 20 tahun. Belajar ilmu sekian tahun gitu kan, 2 tahun. Berarti 20 tahun belajar adab, ilmunya sedikit. Barulah yang ketiga Al-Qur'an. Al-adabu huwa Al-Qur'an. Adab itu Al-Qur'an. Jadi yang kedua ada sholat. Nah ini yang perlu dikritisi ya. Kadang anak-anak itu tidak kita perhatikan dengan betul bagaimana dia wudunya. Berarti kalau di wudu berarti toharoh kan, di bab toharoh. Nah, pastikan ini anak-anak guru-guru ya, disaim dengan kondisi seperti itu, wudunya dengan baik. Cek bagaimana gerakan wudu, bagaimana dia sholat, kemudian dia bacaan sholatnya, diterjemahkan, dipahami dengan baik. Saya meyakini dan para ulama ini menyebutkan, kalau anaknya udah imannya udah baik, adabnya baik, kemudian dia sholat yang benar, maka kemudian dia belajar Quran itu akan dengan mudah ya. Karena insya Allah Quran itu bisa dihafal, bisa dimudahin. Itu akan mempengaruhi dengan materi-materi yang lain. Yang nomor 4, suplemen pengetahuan sebagai pelengkap akan mudah diserap. Akan mudah diserap oleh anak. Insya Allah ini kalau kita praktekkan iman dan adab, kemudian sholat yang benar, Al-Quran dipelajari dengan 3 komponen ini. Ketika mempelajari matematika, belajar IPS, belajar ilmu-ilmu lain, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Iman sholat itu termasuk takwa. Termasuk takwa kepada Allah ya. Maka di Quran surat 2, ayat yang panjang surat apa? Yang ujungnya. Yang ayat tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu ayat tentang yang ayat utang piutang. Tapi di ujungnya 282 ya. 282. Di ujungnya itu wattaqullah. Maka kata Allah wa yu'allimukumullah. Wa yu'allimukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maaf coret-coret nih ya. Oke. Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada engkau. Jadi ketika anak-anak kita udah imannya bagus, adabnya bagus, sholatnya bagus, Al-Qur'annya menghafalnya dengan iman, dengan adab, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan dimudahkan. Allah yang ngasih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimukumullah. Masyaallah. Ini kalau kita praktekkan ya, ini anak-anak ini akan orang-orang yang cerdas. Dia paham Quran, paham ilmu-ilmu agama, dan juga akan diberikan ilmu pengetahuan. Ya baik, ayah bunda udah ada informasi, ini ada kajian.
jam 10 dan saya juga sebenarnya udah telat jam 9 tapi mungkin saya ngebut sekitar 15 menit 20 menit ke rumah dan langsung bertolak ke tempat lain. Kita cukupkan. Ini masih belum selesai berarti ya. Untuk pertanyaan nanti ditampung oleh Ustadz Iman pakai tulisan. Nanti saya share bentuk tulisan itu di grup orang tua, insya Allah ya. Dengan pertanyaan ini kita bentuknya tulisan. Jadi akhirnya kita punya makalah ya, pengertian ini makalah insya Allah. Barakallahu fikum ajmain. Jazakumullah khairan katsiran pada ibu yang hadir. Mudah-mudahan banyak pencerahan dan kita sama-sama untuk menjadi orang tua yang mendidik adab dengan adab. Ya, maka anak pun akan mengikuti pola-pola kita. Begitu mungkin ya Ustadz Ima dan Pak Sesep. Silakan acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Saya cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan saya juga mohon pamit langsung bertolak ya. Nanti lanjutkan materi berikutnya adalah family to family ya, sharing hasil pola ini. Ada yang menerapkan di sebuah keluarga gitu ya. Akan bergantian insya Allah. Dan ini nanti di record juga dan kita akan sama-sama di-share. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini belum sempat nyampain ini juga tuh. Pendidikan Islam berbentuk adab karakter dan beradab. Sekarang kan lagi kencang pendidikan karakter kan ya. Tapi kata Ustadz Adian ini tidak cukup dengan pendidikan karakter, tapi dengan beradab. Karakter itu bagus, tapi harus disertai dengan adab. Ini bagus. Kemarin ketemu juga sama beliau. Nah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Rahmat Supriyatna atas penyampaiannya. Alhamdulillah kita kembali tercerahkan, kita kembali terbuka wawasan kita tentang adab ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep adab ini nggak cukup 1 jam, 2 jam ya. Dulu kami muadib-muadibah mengikuti sertifikasi sekolah adab hampir kurang lebih 3 hari dan itu tidak ada istirahatnya kecuali hanya isoma saja. Insyaallah. Baik, ala kulli hal untuk pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan boleh ayah atau bunda tulis di kertas nanti dikumpulkan ke saya atau ke muadibah yang lain. Nanti jawabannya insya Allah di-share di grup. Baik, karena waktunya singkat, langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya yaitu